Undang-Undang Dasar kita pasal 31 bilang setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Komersialisasi pendidikan. Lah, kenapa komersialisasi terjadi? Ya karena memang pemerintah tidak memberikan arahan atau layanan dasar yang berkualitas. Ketika pendidikan itu adalah public goods, ini adalah hak asasi semua anak, maka komersialisasi di dunia pendidikan menurut saya karena dilarang oleh konstitusi ya hukumnya haram sebenarnya. Berarti kalau sebenarnya dialokasikan 20% cukup dong? Mestinya cukup. Tapi nyatanya salah alokasi, salah sasaran. Bahkan dikorupsi ya. Contoh misalnya sampai hari ini sektor pendidikan masih menjadi top 5 sektor terkorup di Indonesia. Tahu nggak Kemendikdasmen itu hanya menikmati berapa persen dari 700 triliun? Berapa? 3%. Sisanya lari ke? Buat bancakan. Selama warga negara kita atau anak-anak kita ya tidak cerdas, tidak terdidik, ya dia akan pilih pemimpin yang ngasih amplop. Halo Sobat Medcom, jumpa lagi di Nggak Pakai Ordal. Kali ini kita bakalan bahas topik yang sebenarnya cukup berat dan juga bikin orang tua garuk kepala dan anak muda jadi enggan untuk bersekolah ya, karena melihat mahalnya pendidikan di Indonesia. Nah, kita akan bahas selengkapnya bagaimana sih sebenarnya konsep pendidikan di Indonesia ini sampai sekarang ini nasibnya seperti apa. Kita akan bahas bersama dengan Koordinator Nasional Pemantau Pendidikan Indonesia, ada Mas Ubaid Matraji. Selamat datang di Medcom, Mas. Oke, selamat. Oke, Mas, dari tadi kita udah sebelum mulai nih, kita udah mulai tadi pre-interview dan emang ternyata berat ya masalah-masalah dan juga tantangan di dunia pendidikan di Indonesia khususnya. Nah, sejauh ini dari Mas Ubaid sendiri, banyak masyarakat itu yang masih mengeluhkan mahalnya pendidikan di Indonesia. Padahal kita menuju ke Indonesia Emas 2045. Gimana nih, Mas? Jadi sebenarnya nggak ada masalah yang berat. Gitu. Kalau dibikin ringan juga ringan gitu. Sebenarnya gitu ya. Tapi kalau memang sengaja dibikin berat ya jadi berat gitu kan. Ini ada unsur kesengajaan ya. Memang kesengajaan gitu kan. Contoh misalnya sekolah dasar misalnya. Kenapa sampai hari ini sekolah dasar itu masih menyisakan banyak anak yang putus sekolah gitu. Ya, data BPS menunjukkan bahwa 76% ya anak-anak yang putus sekolah, nggak bisa lanjut sekolah itu karena faktor ekonomi ya. Di dalamnya ada karena memang dari kelompok masyarakat miskin, ada anak-anak yang juga menjadi pekerja anak dan seterusnya. Intinya 76% itu mereka nggak bisa lanjut sekolah meskipun di jenjang dasar, itu karena faktor ekonomi gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena memang pemerintah ya kan tidak memberikan layanan dasar yang semestinya gitu. Jadi Undang-Undang Dasar itu jelas bahwa kewajiban pembiayaan pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah gitu. Nah, ketika tapi sekolah tidak ya, gitu. Masuk SD aja misalnya itu harus bayar 70 juta. Bisa bayangin. Masuk sekolah SD di sekolah swasta itu 70 juta gitu kan. Masuk sekolah negeri juga kemarin ya kan, ketika anak-anak baru masuk sekolah negeri bayar seragam ada yang sampai 10 juta. Bayar buku paket ada 5 juta gitu kan. Dan juga bayar-bayar yang lain gitu. Jadi pertanyaannya kenapa jadi sekolah ini butuh biaya banyak gitu. Betul. Padahal Undang-Undang Dasar kita pasal 31 bilang setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi ada dua kata wajib loh dalam satu ayat itu ya. Dan saya pikir itu bagian dari positioning dari Undang-Undang Dasar. Karena memang buat apa Indonesia merdeka itu padahal, sudah dipikirkan sama para pendiri bangsa itu. Pendidikan cukup tinggi ya. Nggak hanya tinggi, tinggi banget gitu. Tinggi banget begitu. Kalau kita tahu trennya itu naik terus ya. Sekarang ini 700 triliun lebih. Sebelumnya 600 triliun, sebelumnya 500 triliun, sebelumnya 400 triliun. Jadi setiap tahun ratusan triliun naik setiap tahun naik terus. Nah, tapi lucunya setiap tahun angka putus sekolah, anak tidak sekolah naik terus. Mas, aku kemarin baru baca data kalau nggak salah itu angka untuk pendidikan ya, untuk yang sekolah itu jauh lebih kecil dibanding angka anggaran untuk menggaji ASN-nya. Benar nggak sih? Ya benar. Benar ya, kalau nggak salah berapa puluh triliun gitu loh untuk ASN-nya, sedangkan untuk anak-anak sekolahnya malah lebih sedikit gitu. Gimana tuh kalau menurut Mas?
Jadi sebenarnya undang-undang Sisdiknas juga sudah benar. Jadi dalam undang-undang Sisdiknas itu dikatakan bahwa sekurang-kurangnya ya anggaran pendidikan itu 20%. Ya. Oke. Di luar gaji guru. Bilangnya begitu. Di luar gaji? Di luar gaji guru. Oke. Yang tadi disebutkan PNS itu biaya pegawai, belanja pegawai itu. Jadi kalau kita punya anggaran pendidikan 20%. Oh iya. Di luar gaji pegawai. Ini pendidikan dasar kita atau pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi itu bisa berkualitas. Besar. Malah tapi untuk menggaji pegawai diambil juga dari anggaran pendidikan itu 20% itu. Jadi singkat cerita dari tahun ke tahun sejak undang-undang Sisdiknas itu diputuskan oleh DPR 2003, anggaran pendidikan kita tidak pernah mencapai 20%. Sehingga waktu itu Pak Wapres Yusuf Kala itu mengamati loh, ini kenapa anggaran pendidikan kok nggak nyampe 20% gitulah. Oke. Nah ini kan kita memperingati Hari Anak ya, memperingati Hari Anak sedunia, nasional ya, Hari Anak nasional ya. Nah aku mau tanya juga, kenapa kok masih ada ketimpangan ya antara sekolah swasta dan juga sekolah negeri? Bahkan beberapa daerah ini memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta walaupun dia termasuk masyarakat miskin gitu. Apa yang kira-kira tidak diyakini oleh masyarakat gitu ya? Jadi pemerintah itu lupa bahwa pemerintah adalah bagian dari rakyat Indonesia semuanya. Jadi mereka dipilih oleh rakyat ya kan, yang ditugaskan untuk menjalankan amanah konstitusi. Kalau kita baca undang-undang Sisdiknas ya, undang-undang dasar, semua sama, anak Indonesia, guru Indonesia gitu. Tapi pemerintah selalu diskriminatif, membedakan antara guru negeri dengan guru swasta. Ya. Termasuk sekolah negeri, ya? Sekolah negeri dengan sekolah swasta, anak negeri dengan anak swasta gitu ya. Sama. Jadi anak Indonesia yang sekolah di negeri itu free, bebas biaya, gratis gitu. Gak perlu bayar macam-macam. Tapi kalau ada anak Indonesia sekolah di swasta, ada uang gedung pangkal, ada uang gedung, ada uang SPP bulanan, banyak sekali komponennya gitu kan. Sampai nilainya puluhan juta, masuk doang itu puluhan juta gitu. Loh, kenapa ada layanan pendidikan yang diskriminatif? Di sana di negeri masuk free nggak bayar apa-apa, ini masuk swasta karena malah bayar, kualitasnya gitu. Itu yang membedakan ya sebenarnya. Lah karena itulah maka muncul yang namanya komersialisasi pendidikan. Ini yang ditangkap oleh sekolah-sekolah swasta gitu. Jadi ada masyarakat yang sudah melek dengan pendidikan, sudah melek bahwa pendidikan itu investasi, maka dia akan taruh anaknya ya di lembaga-lembaga yang berkualitas gitu. Ketika dari misalnya di sekitar daerah dia, misalnya dia melihat sekolah-sekolah negeri ini kok nggak berkualitas misalnya, maka pihak swasta juga mikir, wah kalau saya bisa bikin bisnis pendidikan, why not gitu. Karena itu di Tangerang Selatan misalnya, masuk sekolah 70 juta, itu pendaftarannya nggak nyampe sebulan udah penuh. Padahal masuknya 70 juta. Jadi bisnis ya? Bisnis, komersialisasi pendidikan. Lah, kenapa komersialisasi terjadi? Ya karena memang pemerintah ya tidak memberikan arahan atau layanan dasar yang berkualitas gitu. Sehingga ketika masuk sekolah negeri itu bukan sebuah pilihan, lalu ada sekolah swasta yang melihatnya ini bisa jadi ini bisnis. Jadi ceruk bisnis gitu kan. Saya akan kasih wajar nggak itu komersialisasi pendidikan itu? Menurut saya ini melanggar undang-undang dasar gitu. Jadi pendidikan itu adalah public goods ya. Ini bukan private good. Kalau private good oke lah dinikmati oleh orang kaya gitu kan. Tapi ini ketika pendidikan itu adalah public goods, ini adalah hak asasi semua anak, maka komersialisasi di dunia pendidikan menurut saya karena dilarang oleh konstitusi ya hukumnya haram sebenarnya. Berarti seperti apa sebaiknya pemerintah bersikap? Berarti kan lagi-lagi ini tanggung jawabnya pemerintah dong, khususnya di Kementerian Pendidikan. Gimana seharusnya bersikap? Jadi sebenarnya sampai hari ini juga belum clear bagaimana sikap pemerintah ya, termasuk layanan pendidikan ini gitu ya. Jadi contoh misalnya klimaks dari penerimaan murid baru
Ya, dulu namanya PPDB, kemudian sekarang SPMB. Klimaksnya adalah pengumuman kelulusan. Jadi setelah diumumkan, 1 sampai 100 ini lulus, yang nggak ada di pengumuman berarti nggak lulus. Itu adalah klimaks dari layanan pendidikan gitu. Jadi pemerintah nggak pernah mikir bagaimana nasib yang nggak lulus. Gimana nasib yang nggak lulus gitu. Gitu. Jadi mestinya pemerintah itu memastikan bahwa bulan Juni ini tahun ajaran baru gitu kan. Maka harus diumumkan berapa calon murid usia SD yang akan mau masuk SD. Berapa calon murid SMP, berapa calon murid SMA. Tugas pemerintah adalah menyediakan bangku sekolah sejumlah calon murid. Oke, kalau ini malah kalau sekarang kan enggak. Kayak gimana tuh? Jadi kalau sekarang misalnya, contoh misalnya di Jakarta, sekolah negeri di Jakarta itu hanya mampu menampung 35%. Oke. Jadi kalau misalnya pemerintah itu DKI Jakarta misalnya, ketika penerimaan murid baru, ya dia hanya sibuk ngurusin 35%. Sisanya berarti lari ke swasta dong? Sisanya pasti masuk ke swasta gitu. Jadi mestinya pemerintah itu harus memastikan bahwa ternyata tahun ini yang mau masuk SMA itu ada 1.000. Contoh kasus di Jakarta, ada 1.000. Ternyata SMP negeri hanya mampu menampung 350. Berarti yang kurang berapa? Ada 650 anak nih yang pasti nggak kebagian kursi. Maka sejak awal sebelum penerimaan murid baru ini dibuka, itu pemerintah daerah harus bekerja sama dengan sekolah swasta. Gimana caranya nampung 650 anak yang nggak tertampung di negeri, gitu. Jadi sekolah itu butuh biaya, tapi beban itu bukan dialamatkan ke orang tua. Undang-Undang dasar bilang biaya sekolah itu gede, tapi yang menanggung beban ini adalah negara. Caranya gimana? Yaitu dijelaskan di pasal 31 itu. Caranya adalah sekurang-kurangnya pemerintah pusat kau taruh di APBN itu sekurang-kurangnya 20%. Pemerintah daerah kau taruh tuh di APBD sekurang-kurangnya 20%. Nah, berarti sekarang ini kemana dananya? Nah, itu pertanyaannya. Kalau sebenarnya dialokasikan 20% cukup dong? Mestinya cukup. Tapi nyatanya salah alokasi, salah sasaran, bahkan dikorupsi ya. Contoh misalnya sampai hari ini sektor pendidikan masih menjadi top 5 sektor terkorup di Indonesia, gitu kan. Dan hari ini kita sedang ramai kasus triliunan laptop Chromebook sama Google Cloud, itu bagian dari. Dan saat COVID lagi gitu ya. Bagian dari ternyata dana pendidikan ini dibuat bancaan gitu kan. Apalagi kalau kita bedah postur APBN misalnya, ternyata anggaran pendidikan itu, tahu nggak Kemendikdasmen itu hanya menikmati berapa persen dari 700 triliun? Berapa? 3%. Sisanya lari ke? Buat bancakan. Astaga. Jadi ada sekitar 24 kementerian dan lembaga yang menikmati dana pendidikan ini. Sementara Kementerian Pendidikan Dasar yang diperintahkan oleh Undang-Undang Sisdiknas untuk ngurusi pendidikan, dia hanya menikmati 3% dan itu dari 724 triliun. Oh my god. Berarti kompleks ya. Iya, karena itu maka ketika ada keputusan Mahkamah Konstitusi pendidikan dasar gratis, lalu wartawan nanya ke Pak Abdul Mukti ini, ke Pak Menteri itu, bagaimana Pak ini pelaksanaan pendidikan gratis di sekolah dasar? Bingung. Orang saya aja ngelola 3%, kamu nanya ke saya gimana caranya? Tapi kalau dari JPPI sendiri melihat hal ini gimana? Sudah sudah menang nih gugatannya terkait dengan sekolah gratis itu di MK. Terus bagaimana nanti kelanjutan ke depannya, mengawalnya sampai di mana nih? Iya, jadi yang bisa, jadi bola ini sebenarnya ada di presiden. Jadi kalau presiden hanya ngasih 3% untuk Kemendikdasmen, ya sampai hari kiamat juga nggak bakal tanpa dipungut biaya di pendidikan dasar tetap akan mahal gitu. Karena Kemendikdasmen hanya 3% gitu sampai kapanpun gitu. Karena itu kita advokasi ke presiden, kita advokasi ke DPR supaya ada dibongkar anggaran pendidikan ini supaya tepat sasaran gitu ya. Jadi contoh saya punya hitung-hitungan ya. Berapa jumlah anak ya, misalnya di sekolah swasta hari ini di pendidikan dasar ya, misalnya. Saya pernah
menghitung sekarang dana BOS ya. Dana BOS itu di jenjang SMP katakanlah 1 juta ya. Kalau misalnya saya gelembungkan menjadi 10 kali lipat, itu angkanya ketemu 10 juta per anak per tahun gitu. Jadi kalau dana BOS ini kita lipat gandakan menjadi 10 ya, yang awalnya 1 juta menjadi 10 juta, maka saya total antara SD dengan SMP kita hanya butuh tambahan dana sekitar 74 triliun. Jadi kalau dari 724 triliun itu kita punya alokasi 74 triliun untuk pendidikan dasar, itu sudah bisa tanpa dipungut biaya, mau di negeri dan di swasta pun. Sayangnya kan kemudian ternyata dari 724 triliun itu misalnya kita menemukan ada sekitar 150 triliun itu dimanfaatkan oleh kementerian-kementerian yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Bahkan ada sekitar 100 triliun itu dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah kedinasan. Dalam Undang-Undang Sisdiknas, sekolah-sekolah kedinasan itu dilarang menggunakan dana pendidikan. Iya, tidak termasuk. Tidak gitu termasuk. Ya. Gitu. Jadi 20% itu pure bersih untuk pendidikan. Iya, katakanlah yang 100% ini ya, yang salah alamat, yang hari ini digunakan untuk sekolah kedinasan, itu di-cut misalnya, langsung digunakan untuk pendidikan dasar dan menengah, itu sudah bisa tanpa dipungut biaya semua. Oke, wah ini berarti kompleks. Memang harus dari DPR dan juga dari Presiden juga harus betul. Gitu. Oke, Mas ini kan ada banyak artikel yang membahas terkait dengan lonjakan biaya SD hampir 5 kali dari gaji orang tuanya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa kenaikan biaya SD itu 12% per tahunnya, timpang dengan kenaikan gaji orang tuanya yang cuma 2,6% per tahunnya. Nah ini kenapa Masnya melihat fenomena ini seperti apa? Ya tadi. Karena laju komersialisasi pendidikan seakan-akan itu diberi karpet merah sama pemerintah. Pemerintah nggak pernah menyetop atau memberikan peringatan, bahkan membubarkan sekolah yang jelas-jelas melakukan komersialisasi pendidikan gitu. Nggak masuk akal masuk sekolah kok membayar 50 juta. Karena mungkin sekolah swastanya juga bilang kalau ini banyak kok peminatnya, aku naikin terus gaji aku naikin terus biayanya untuk sekolah di sekolah swasta, tapi ternyata banyak yang minat gitu, karena mereka juga selain harganya mahal, karena memang juga dibuktikan dengan fasilitasnya bagus dan lain-lain sebagainya. Ya, Judol juga banyak, juga berkualitas. Judol juga banyak peminatnya. Gitu. Tapi bukan berarti sesuatu yang banyak peminatnya itu kemudian kita sahkan gitu kan? Gitu. Mereka tahu nggak? Kita sudah merdeka 80 tahun lebih. Ya, sejak 45 Agustus besok itu 80 tahun kita merdeka. Masa kita 80 tahun merdeka sekolah SD aja nggak bisa? Karena nggak punya duit katanya. Masuk SMP aja nggak bisa. Perguruan tinggi aja hanya berapa persen. Nah, kalau Masnya lihat nih dari daerah-daerah yang memang cenderung lebih memilih masyarakatnya yang lebih memilih ke sekolah-sekolah swasta, itu daerah mana biasanya? Ya ini beragam sih, beragam. Saya tidak bisa mengenerate daerah mana gitu. Tetapi intinya bagi masyarakat yang tidak punya masalah dengan ekonomi, itu mereka nggak ada masalah dengan dunia pendidikan. Artinya ketika mereka nggak bisa masuk negeri, ya aku bisa bayar sekolah swasta 70 juta bayar gitu kan. Benar. Tapi bagi orang yang punya uang, ya dibayar demi anaknya yang katakanlah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, daripada harus berkompetisi dengan orang yang nggak jelas gitu kan, yang dianggapnya mungkin anaknya kelempar, tapi karena tinggal kasih berapa duit buat beli kursi langsung dapat karpet merah gitu lah. Itu semua bisa terjadi ya karena layanan pendidikan kita masih diskriminatif tadi itu gitu. Tapi bisa nggak sih sebenarnya pemerintah kita ini membuat sekolah-sekolah negeri ini selevel dengan sekolah swasta supaya rata gitu peminatnya? Ya sangat bisa. Jadi kualitas pendidikan di sekolah negeri merata bisa. Kita punya data banyak. Mulai data akreditasi nasional, asesmen nasional, penilaian pengawas sekolah, banyak sekali datanya. Dan kita tahu sekolah mana, misalnya di Jakarta saja juga timpang kan? Di sekolah SMA mana di Jakarta yang kualitasnya masih buruk, maka harus ada intervensi secara khusus, ada strategi pendampingan secara khusus,
ada capacity building untuk tenaga pendidik dan kependidikan secara khusus, maka akan setara gitu. Okay. Tapi kan nyatanya ketika JPPI melakukan advokasi peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah, data akreditasi, data asesmen nasional sama pemerintah daerah itu masuk laci, agak diapa-apain. Wah, itu yang gitu. Agak pernah dilihat gitu. Harus lebih ketat ya. Sehingga pengelolaan pendidikan di daerah itu ya hanya apa ya? Ya bisnis as usual aja gitu. Mau ngirim dana bos, kirim, laporan, itu aja. Nggak ada inovasi apapun gitu. Tidak ada inovasi. Sehingga di level pusat misalnya, dulu ada kurikulum KTSP, inovasi lagi kurikulum 13, inovasi lagi kurikulum Merdeka. Sekarang baru kemarin tuh Permendikbud otak-atik buku ajar kurikulum dan seterusnya gitu. Tapi skor kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan matematika nggak hanya rendah, merosot. Makin lama makin merosot. Nah, kalau kayak gitu berarti memang ini agak kompleks karena setiap ganti menteri, gantilah itu kurikulum, gantilah sistemnya, mulai dari zonasi lah, jumlah domisili lah dan lain-lain. Nah, ini menyusahkan sebenarnya nggak sih sama masyarakat? Karena per 5 tahun sekali kalau ganti menteri atau ganti orang di dinas pendidikan, ya ganti lagi gitu. Gimana tuh? Ya korbannya pasti orang tua ya kan, harus beli buku baru misalnya. Ya kan, gurunya juga pusing. Baru saja dilatih udah harus ikut pelatihan lagi yang berubah lagi ya. Ya pasti sangat merugikan gitu. Bagi anak-anak lebih pusing lagi. Jadi kemampuan membaca kita juga terburuk. Jadi nggak fokus ke situ malah ya. Bahkan kita ini terburuk ya. Dengan sistem. Iya, jadi kemampuan literasi, numerasi, sains kita terburuk se-Asia Tenggara gitu ya. Terburuk se-Asia Tenggara padahal sudah 80 tahun merdeka. Ya. Bahkan di level internasional kita di bawah rata-rata dunia gitu. Wow, malu-maluin ya. Iya. Malu ya. Malu sih. Oke, kalau gitu masih bisa nggak sih kita katakan bahwa pendidikan ini menjadi jalan keluar dari kemiskinan gitu, dari supaya orang tuh naik level? Yang jelas susah ya kalau kita lihat data kemiskinan ya, kelompok masyarakat yang masuk kelompok miskin ekstrim itu rata-rata lama sekolahnya SD, kalaupun nggak SD SMP gitu ya. Jadi ini juga bisa kita katakan bahwa jenjang pendidikan itu membuat orang ada opportunity yang bisa lebih besar. Setuju. Ada skill yang dia bisa kuasai. Membuka pintu-pintu lah pokoknya. Ada pintu networking yang lebih luas. Itu secara ekonomi juga memberikan kesempatan dia untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah, dengan mahalnya pendidikan ini akhirnya membuat kaum muda yang mungkin dari SMA mau lulus ke kuliah ini jadi pesimis gitu untuk sekolah lebih tinggi karena mahalnya pendidikan ini ya. Iya, ya kalau misalnya sekarang katakanlah zonasi mau dihapus misalnya, lalu kita berharap pada tes kompetensi atau tes kemampuan akademik yang berprestasi yang didahulukan sekolah, ya kita akan balik ke zaman orang miskin dilarang sekolah, orang miskin dilarang kuliah, karena masuk kuliah juga mahal, masuk sekolah juga mahal, jadi kita akan balik ke era orang miskin dilarang sekolah, orang miskin dilarang kuliah. Nah itu harus memang pemerintah harus menyiapkan solusinya ya. Contoh misalnya solusi dari pemerintah, sekolah rakyat. Sekolah rakyat katanya kan tanpa dipungut biaya, berasrama dan seterusnya. Saya pernah menghitung. Nah itu sekolah rakyat. Saya pernah menghitung. Sebenarnya berapa daya tampung sekolah rakyat itu? Hitung-hitungan saya, sekolah rakyat itu hanya mampu menampung 0,7% dari total kebutuhan. 0,7%? Yes. Kenapa tuh Mas? Lah iya, artinya kalau sekolah rakyat yang katakanlah tanpa dipungut biaya, katanya gratis, katanya untuk miskin ekstrim, ya kan? Ya kalau 0,7 ya katanya, bukan kenyataannya gitu. Karena tidak menjangkau semuanya. Ya kalau kenyataannya, ya kan? Kalau kenyataannya ya dihitung berapa jumlah harus ada sensus penduduk juga kan? Iya, anak karena di kelompok miskin ekstrim itu berapa? Tidak update. Jadi bisa jadi ada keluarga yang miskin ekstrim tapi tidak terdata di
BPS atau di DTSN ya? Iya, jadi nanti kita akan balik lagi ke era sebelumnya. Kita ada program Indonesia Pintar yang lagi-lagi katanya untuk membantu siswa miskin, katanya untuk mahasiswa miskin. Tapi nyatanya kan kuliah pakai mobil, pakai Apple misalnya, mereka dapat juga ya, tidak tepat kartu sasaran. Indonesia Pintar, nggak tepat sasaran. Bahkan BPK menemukan di jenjang SD, SMP, SMA triliunan itu program Indonesia Pintar, nggak tepat sasaran juga. Kenapa ada yang mudah kok dipersulit itu? Tadi kan saya bilang kita hanya butuh tambahan dana 74 triliun itu. Katakanlah 100 triliun ya. Kita bulatkan aja 100 triliun. Lalu kita nggak ada masalah dengan akses. Jadi saya bisa bayangin tuh begini. Kalau negara memberikan layanan dasar pendidikan ini ya. Jadi setiap penerimaan murid baru ya. Saya membayangkan tuh seperti pemilu. Pemerintah punya data DPT. DPT itu apa? Daftar calon yang mau punya hak pilih itu loh. Nah, itu kan. Jadi semua orang, semua warga Indonesia yang punya hak pilih disuratin sama pemerintah. Anda punya hak pilih, Anda nyoblos di TPS ini. Jadi masuk TPS itu rebutan nggak? Nggak perlu kan? Iya, karena negara sudah menjamin bahwa saya dapat surat undangan ini, saya berhak nyoblos, saya akan datang ke TPS. Begitu pula sekolah. Sekolah nggak perlu rebutan, karena sekolah itu hak semua anak, termasuk tadi hak politik itu hak semua warga negara. Nggak perlu masuk TPS itu dikompetisikan itu, nggak perlu. Begitu pula masuk sekolah itu juga sama. Jadi kewajiban negara, maka akan tahu siapa yang left behind, siapa yang selama ini terpinggirkan haknya itu. Selama ini siapa yang kok ada masyarakat Indonesia yang nggak sekolah itu, padahal sudah kita kasih surat dan seterusnya. Makanya ketika pemerintah daerah misalnya mencoba untuk, jadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi kita juga advokasi di pemerintah daerah. Jadi tidak hanya menunggu pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah sudah mulai menggratiskan sekolah-sekolah swasta yang bermitra dengan pemerintah daerah. Meskipun di Jakarta misalnya hari ini membuka 40 sekolah swasta yang digratiskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Meskipun hitungan kita 40 di Jakarta itu hanya mampu menampung 7% dari total kebutuhan. Gitu. Tetapi saya hargai iktikat baiknya untuk melibatkan 40 sekolah swasta yang gratis itu gitu. Tetapi kan ada banyak keluhan juga di beberapa daerah. Sekolah swasta ini sudah digratiskan tapi peminatnya masih kurang ya kan. Ini tadi sekolah itu ribet gitu loh. Iya, dipersulit lah. Dipersulit, intinya masyarakat jadi bingung nih. Aduh, yang orang tuanya juga jadi bingung ya. Baru ganti zonasi, udah ganti lagi sistem yang lain. Jadi masih trial and error jatuhnya ya per 5 tahunan gitu. Ini. Membingungkan. Nah, terkait dengan persaingan gitu ya, atau tepat sasaran lah. Menurut Mas Ubaid, dengan adanya beasiswa yang sudah eksis saat ini bagaimana? Sama. Tepat sasaran juga banyak yang salah sasaran. Banyak yang salah sasaran. Itu temuan BPK salah sasaran ya. Temuan kami juga melakukan riset, survei juga banyak sekali yang salah sasaran itu ya. Iya, jadi beasiswa KIP kuliah misalnya itu juga dinikmati oleh mahasiswa yang dari kelompok masyarakat menengah ke atas. Begitu pula program Indonesia Pintar di SD, SMP, SMA itu yang menikmati adalah menengah ke atas. Itu. Sementara JPPI juga melakukan banyak advokasi di daerah-daerah. Itu kami bawa ya mereka yang menurut kacamata JPPI mereka ini benar-benar miskin ekstrim. Mereka ini adalah ada anaknya pemulung, ada anaknya yang tinggal di sekitaran pembuangan sampah dan seterusnya. Mereka benar-benar ekstrim. Rumah aja nggak punya, mereka ngontrak. Nggak dapat beasiswa. Gitu. Kami bawa ke dinas pendidikan. Apa jawabannya? Mohon maaf, kuotanya sudah penuh. Astaga. Yang ngisi siapa pertanyaannya? Sedangkan yang ngisi siapa? Gitu loh. Gak habis pikir deh ini. Jadi beneficiaries dari program Indonesia Pintar ya mereka itu harusnya. Tapi kenapa ketika saya bawa ke sekolah, saya bawa ke dinas, mohon maaf kuotanya penuh. Lalu selanjutnya nggak dibuka kuota baru atau seperti apa gitu solusinya? Ya solusinya ya silakan ngantri. Tapi sampai hari ini juga sama, mereka bahkan
masuk di DKI Jakarta, masuk jalur afirmasi juga mereka gagal gitu ya. Dan menurut saya dalam konteks ini ya negara belum hadir untuk semua menurut saya. Oke lah untuk sebagian sudah hadir ya, tapi belum untuk semua. Untuk sebagian yang diuntungkan berarti negara karena hadir. Itu kan sebenarnya right to education ini kan for all, untuk semua warga negara, untuk semua anak gitu loh. Nah itu yang mesti dipikirkan oleh pemerintah. Nggak ada ya. Oke, tidak tepat sasaran banyak sekali. Nah tapi penasaran sih kenapa Mas Ubaid ini terjun di dunia sebagai pemantau kebijakan khususnya pendidikan. Kenapa? Apa yang menggelitik hatinya Mas Ubaid? Pasti ada dong satu momen yang kayak aku harus mengawal kebijakan pendidikan nih. Ya kita berangkat dari kesadaran penuh bahwa untuk mencapai Indonesia Raya yang dicita-citakan ya oleh para pendiri bangsa ini, ya memang harus berangkat dari warga negara, berangkat dari masyarakat, berangkat dari anak-anak yang memang harus cerdas, yang harus terdidik gitu. Selama warga negara kita atau anak-anak kita ya tidak cerdas, tidak terdidik, ya dia akan pilih pemimpin yang ngasih amplop gitu. Dampaknya berarti panjang juga ya. Ya karena sistem, kita sadar bahwa sistem yang kita pilih adalah demokrasi. Ya one man one vote, ya kan. Lah ketika pemilihnya itu hanya milih berdasarkan amplop, maka kualitas pemimpin mulai dari RT sampai presiden ya berdasarkan amplop. Jangan komplain gitu. Karena emang kualitas kita emang segitu kalau gitu. Ditarik benang merahnya ternyata dari pendidikan ya, dari kualitas pendidikan ngefek juga, jadi kayak muter-muter aja tuh siklusnya ya. Iya ya, karena itu ketika kita berhasil di sektor pendidikan ini ya, semua anak-anak punya kesempatan yang sama untuk pendidikan ya, tidak hanya sekolah, ada madrasah, ada pesantren, ada PKBM dan seterusnya, berbagai macam jenis pendidikan itu mereka bisa terdidik di situ, mereka cerdas di situ, ya otomatis mereka akan menjadi manusia yang merdeka gitu. Gitu. Iya, nah kalau mereka bisa dijajah dengan amplop 10.000, 50.000, bagaimana kita bisa merdeka gitu. Jadi keterbelakang terus ya. Nah sejauh ini dari Mas Ubaid sendiri, kemudian dari JPPI sendiri, kira-kira nih kalau ada satu undang-undang kah atau suatu kebijakan yang bisa diubah, apa kira-kira yang urgent banget untuk di dunia pendidikan Indonesia? Menurut saya sebenarnya undang-undang dasar kita sudah cukup kuat ya untuk berpihak kepada sektor pendidikan gitu. Masalah kita ini ada di pemerintah yang menjadikan sektor pendidikan ini hanya pelengkap penderita saja gitu. Tidak pernah dijadikan sebagai sektor yang strategis gitu. Nah, ketika Undang-Undang Dasar sudah mengamanatkan sangat jelas 20% dari APBN, 20% dari APBD. Ternyata pemerintahnya disunat. Alasannya efisiensi, disunat lagi refocusing, disunat lagi ada makan bergizi gratis gitu kan. Jadi secara peraturan perundang-undangan kita itu sudah bagus. Undang-undang kita juga bilang bahwa sekolah tanpa dipungut biaya. Sama Kementerian Pendidikan ditafsiri. Yang bebas biaya itu di negeri, yang di swasta bayarlah kalian sendiri gitu. Itu kan juga yang menggelitik kami. Kenapa Undang-Undang Dasar bilang bahwa untuk semua anak Indonesia tanpa dipungut biaya, kenapa pemerintah bilang hanya di negeri? Itu akhirnya kita ke Mahkamah Konstitusi minta tafsir pemerintah apa tafsir saya yang benar gitu. Akhirnya kan kemudian kan benar kata Mahkamah Konstitusi harusnya untuk seluruh anak Indonesia mau sekolah dimanapun. Gitu. Nah kalau dibandingkan dengan negara lain yang sudah maju, bagaimana untuk sistem pendidikan? Ya sama, sekolah urusan pendidikan itu urusan pemerintah gitu kan. Kalau di sana juga berarti kalau di luar negeri nih misalnya. Ya macam-macam di luar negeri mana gitu ya. Misalnya di negara-negara seperti misalnya di Jerman kan sampai kuliah gratis. Bahkan orang Indonesia kuliah di sana juga gratis gitu kan. Tapi ya beda kalau kita mengkiblat ke Amerika Serikat, negara-negara kapitalis ya komersialisasi pendidikan. Gitu kan. Jadi tergantung negaranya. Lah kita ini ya kan kiblatnya kemana? Ya Undang-Undang Dasar 45. Nggak perlu berkiblat ke Amerika, nggak perlu berkiblat ke Jerman. Kita punya kiblat Undang-Undang Dasar 45. Dan Undang-Undang Dasar 45 bilang
setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan, sudah benar itu kan. Keberpihakan negara terhadap pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya, udah benar juga itu. Ya kiblat kita undang-undang dasar, jangan malah undang-undang dasar ini malah dikebiri atau dijegal di tengah jalan di level implementasinya gitu. Mari kita tegak lurus pada Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi itu ya yang memotivasi Mas Ubaid, karena adanya ketidakselarasan antara Undang-Undang Dasar dengan implementasi di dunia pendidikan. Nah, ini sekarang kita masuk di rapid question. Aku kasih pilihan ke Mas Ubaid, nanti pilih dengan cepat ya. Pilih mana, sekolah anak gratis tapi jelek atau mahal tapi bikin stres? Ya, enggak dua-duanya lah. Enggak dua-duanya. Emang biasanya yang mahal itu bikin stres ya? Atau gimana? Ya kan bayarnya gimana kalau mahal gitu kan? Iya. Kalau mahal bayarnya gimana gitu kan? Tapi tugas pemerintah itu adalah menyediakan layanan pendidikan ya, tanpa dipungut biaya yang berkualitas. Jadi ya mungkin gini mikirnya ya. Nanti dulu ya. Orang bilang bahwa nggak ada itu sekolah gratis berkualitas. Undang-Undang Dasar bilang nggak ada sekolah gratis. Sekolah harus dibayar mahal. Cuman yang bayar pemerintah gitu loh. Iya. Bukan berarti sekolah gratis itu pasti nggak berkualitas lah. Iya, karena kan bukan sekolah gratis ini, sekolah mahal ini. Tapi sekolah mahal, tapi pemerintah yang bayar gitu loh. Bayarnya gimana? Undang-Undang Dasar juga sudah kasih. Bayarnya gimana ya tadi 20% dari APBN, 20% dari APBD. Besar itu ya. Kalau misalnya APBN misalnya sekarang 724 triliun. Mahal kan, gede kan angkanya kan. Ya emang biaya pendidikan investasinya harus gede gitu. Cuman yang nanggung pemerintah, bukan orang tua gitu. Apa namanya, kata gratis itu juga agak tricky ya. Jadi kayak gratis itu kayak hadiah gitu kan. Padahal enggak, gitu. Cuma-cuma gitu. Itu cuma-cuma, namanya juga gratis. Masa lo menuntut gitu mutu, apapun kondisinya lo terima, enggak begitu. Jadi pendidikan kita enggak gratis ya. Karena itu tidak ada kata gratis di Undang-Undang Sisdiknas, enggak ada kata-kata gratis di Undang-Undang Dasar 45. Yang ada adalah beban pendidikan itu pemerintah wajib membiayainya gitu. Jadi enggak ada kata gratis. Karena itu pendidikan itu sangat mahal, tapi pemerintah membiayainya. Investasi pendidikan itu sangat mahal untuk menciptakan kualitas itu, tapi pemerintah membiayainya gitu. Seharusnya itu ya. Yang kedua nih Mas, pilih mana kalau melihat sistem di Indonesia, anak pintar dari keluarga miskin atau anak biasa dari keluarga kaya yang bisa lebih sukses di Indonesia? Jadi anak pintar tapi dari keluarga miskin atau anak biasa-biasa aja tapi dari keluarga kaya? Biasanya yang lebih sukses itu yang mana? Yang sukses ya? Di Indonesia ya? Yang sukses? Biasanya sih yang punya akses. Yang punya akses berarti yang punya orang dalam ya? Iya, yang punya orang dalam termasuk punya akses ekonomi. Gitu. Itu jadi, privilege ya? Privilege, ibarat kata pendidikan nggak perlu tinggi. Misalnya, tapi orang tuanya kaya raya, punya akses terhadap sumber daya, bisa lah jadi direktur. Gitu. Sementara yang pintar tadi jadi staff. Iya, setuju. Yang ketiga, mitos atau fakta, pemerintah bisa memberikan pendidikan ideal yang gratis dan berkualitas? Fakta. Seharusnya bisa ya? Iya, harusnya kalau dengan political will akan menjadi fakta. Tapi kalau political will-nya lemah, ya ini hanya sebatas mitos. Gitu. Mitos atau fakta, pendidikan anak adalah investasi? Ya, ini fakta ya? Jelas ya. Jadi Indonesia ini ke depan akan cerah ataupun gelap. Ya tergantung hari ini. Bagaimana situasi pendidikan hari ini gitu ya. Contoh misalnya belum lama, bahkan setiap tahun KPK melakukan survei penilaian integritas sektor pendidikan. Ya. Setiap tahun itu angkanya sama. Bahkan cenderung ada kemerosotan bahwa kesimpulannya adalah integritas sektor pendidikan itu masih buruk, ya masih sangat buruk gitu. Bahkan semakin tinggi jenjang pendidikan itu integritasnya tambah buruk. Jadi kalau di scoring integritas orang-orang yang terlibat di sekolah dasar itu 80, begitu masuk SMP turun jadi 70. Masuk SMA turun jadi 60, perguruan tinggi integritasnya jadi 40. Gitu. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan, integritasnya tambah
bobrok. Tambah bobrok. Artinya, sehingga ya tadi ketika perguruan tinggi ini adalah hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang, ya kan, sedikit sekali. Sekarang misalnya hanya sekitar 10% yang bisa menjangkau perguruan tinggi. Tapi perguruan tinggi kita menghasilkan manusia-manusia yang tidak berintegritas. Mereka ini yang akan menjadi presiden, mereka yang menjadi DPR, menjadi dari pemimpin daerah. Wow. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Bisa dibayangkan. Iya. Oh my God. Jadi jadi dipimpin oleh orang-orang yang integritasnya rendah ya. Iya. Karena mungkin mereka punya akses yang lebih dan lain-lain. Oke. Nah, jika bukan lewat pendidikan, apa cara naik kelas sosial yang paling realistis di Indonesia saat ini? Nah, menurut saya ada kesalahan besar ya, ketika kita tidak punya framework tentang lifelong learning. Ya. Jadi ketika Kemendikbudrismen itu hanya sibuk dengan SD, SMP, SMA, lalu Dikti itu dengan pendidikan tinggi, maka kita kehilangan yang namanya lifelong learning. Jadi sebenarnya pendidikan sepanjang hayat. Oke, yang berkelanjutan gitu ya. Jadi manusia itu pendidikan itu harus sepanjang hayat, ya. Sejak bahkan dalam kandungan, ya. Kita punya problem stunting serius. Karena kita hanya ngurusin SD, SMP, SMA. Gitu kan. Generasi Indonesia itu harus dipikirkan sejak dalam kandungan sampai meninggal gitu. Gitu. Lah, sehingga akan menjadi baik ya. Ketika kalau misalnya pendidikan kita itu tersebar di mana-mana. Anak yang enggak masuk SD enggak apa-apa. Tapi ditanya, "Kamu belajar di mana?" "Saya belajar di pesantren." Ya enggak apa-apa, itu pilihan dia. Dia kan itu pilihan gitu kan. Atau misalnya Anda nggak sekolah, iya saya nggak sekolah. Terus sekolah di mana? Saya homeschooling. Ya nggak apa-apa, itu pilihan gitu ya. Jadi itu harus dijembatani semua gitu. Tapi ketika negara hanya menghitung SD, SMP, SMA itu masuk dalam dapodik, maka negara hanya menghabiskan untuk itu. Tetapi nggak punya konsep lifelong learning itu. Belajar itu bisa di mana saja. Apalagi sekarang zaman kita koneksi kemana aja. Hari ini kita di sini, kita ikut conference di Amerika juga bisa, kita conference di Eropa juga bisa, walaupun kita nggak sekolah, gitu kan. Nah itu yang nggak dikembangkan. Menurut saya hari ini kalau kita punya kerangka lifelong learning yang cukup kuat, saya pikir kita hanya butuh hari ini ya integritas nomor 1. Dan kalau kita lihat tadi yang saya setir soal survei penilaian integritas sektor pendidikan. Nggak ada di sekolah. Integritas itu nggak ada di sekolah. Lalu kenapa kita di sekolah? Itu kan kritik sistem pendidikan kita gitu. Artinya kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan sistem sekolah yang dalam tanda kutip bermasalah ini gitu. Maka pemerintah harus mengrecognize semua jenis pendidikan yang ada di masyarakat. Saya bagian dari masyarakat sipil. Saya dan kawan-kawan bersama masyarakat adat bikin sekolah di hutan-hutan. Apakah diakui pemerintah? No. Tidak, betul. Banyak sekali kok sekarang juga LSM pendidikan gitu ya. Ada kawan-kawan yang bergerak di women empowerment. Mereka di daerah-daerah terpencil, di remote area, mereka pengorganisasian terhadap perempuan-perempuan yang putus sekolah, perempuan-perempuan korban kekerasan. Tapi sebenarnya pemerintah tuh sempat nggak sih ngurusin yang kayak gitu-gitu, misalnya nih di pedalaman pelosok Indonesia. Ini bukan soal sempat atau nggak sempat, ini wajib. Wajib, tapi kok kayaknya nggak tersentuh atau gimana sih? Jadi pemerintah itu salah atau seperti apa? Kalau masyarakat ini kan bebannya banyak ya. Besok kita makan apa juga hari ini masih kerja tuh. Pemerintah nggak usah mikir itu, udah digaji, kasih mobil, kasih ruang fasilitas. Bahkan pensiun juga terus digaji gitu kan. Jadi itu ditugaskan untuk apa? Melaksanakan konstitusi. Jadi itu kewajibannya itu wajib gitu. Kalau nggak bisa melaksanakan konstitusi, ya mundur aja gitu loh. Iya. Punya hati nurani nggak sih gitu loh. Gatel ya Mas Subayat ini, benar-benar. Setuju. Tapi cita-citanya ketinggian kali ya untuk Indonesia Emas kalau ternyata di 2025-nya masih kayak gini gitu. Iya, jadi menurut saya ketika kita punya kerangka lifelong learning, belajar itu bisa di mana aja. Perempuan di hutan dia bisa belajar di situ,
anak-anak di daerah pesisir yang nggak ada sekolah, mereka bisa belajar di situ dan direcognize oleh negara. Artinya kalau mereka pengen kuliah ke UI, bisa itu. Tapi kan sekarang nggak direcognize gitu kan, sehingga mereka yang di pesisir hanya ilmunya di pesisir aja gitu. Mereka hanya mimpi bisa sekolah di Jakarta misalnya. Bahkan mereka aja mau ke sekolahnya itu harus jalan kaki sejauh kilometer. Iya, puluhan kilometer. Nyebrang jembatan yang tidak memadai gitu. Iya. Nah, apa salahnya kalau misalnya pemerintah hanya sekedar merecognize mereka? Karena mereka di sana juga belajar. Karena banyak sekali sekolah kita yang nggak relate. Mereka hidup di pantai, tapi belajar tentang macet di Jakarta, ada bis, ada MRT, kan nggak relate, gitu kan? Oh itu banyak ya yang kayak gitu? Banyak di mana-mana, gitu kan? Sehingga kurikulum nasional nggak relate, gitu kan? Oh iya. Bagi anak-anak yang di rumahnya di hutan, ya belajar seputar hutan dan seterusnya gitu. Nggak perlu belajar yang lain-lain sebelum mereka kuasai tentang akar budayanya seperti apa gitu. Nah ketika itu semua menjadi pembelajaran bagi mereka kan tumbuh menjadi manusia yang berintegritas. Kemudian yang kedua, mereka ada skill base. Mereka bisanya apa? Dan yang ketiga menurut saya networking. Jadi ketika ada tumbuh menjadi manusia yang berintegritas, kemudian skill base-nya kuat, lalu networking-nya mereka juga sangat luas. Dan juga itu mendorong kepercayaan diri dari individu itu ya untuk nanti bisa go internasional gitu ya, networking itu tadi. Oke, jadi setelah ngobrol sama Mas Ubaid jadi terbuka semuanya, ternyata memang kerja pemerintah bisa jadi dianggap masih kurang ya. Ya nggak sih? Masih lemah. Karena ternyata masih banyak loh anak-anak di pelosok sana yang belum direcognize tadi ya, belum diakui atau dilihat bahkan sama pemerintah. Ya jatuhnya ya cuman di Jawa aja gitu ya, pemusatan pendidikan dan lain-lain. Oke, jadi sebenarnya untuk yang nonton ini jangan pesimis ya, tetap optimis. Ada pesan-pesan gak sih untuk Sobat Medcom yang mungkin nonton, yang mereka mungkin saat ini juga masih struggling gitu di dunia pendidikan? Jadi dunia pendidikan ini emang yang mengubah kita semua. Dan kita tahu Indonesia bisa merdeka itu juga karena kelompok-kelompok terdidik ya. Dan lagi-lagi kelompok terdidik itu juga tidak berangkat dari satu sekolah, tapi sekolahan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang banyak itu. Ada yang jebolan sekolah Belanda, ada yang jebolan sekolah berbasis masyarakat, ada jebolan perguruan-perguruan yang ada di organisasi kemasyarakatan, ada perguruan Muhammadiyah, ada perguruan Nahdlatul Ulama, ada pesantren, ada macam-macam jenis sekolahan yang ada di Indonesia. Pendidikan di masyarakat itu ada beragam. Lah, ketika dari kelompok-kelompok terdidik ini tercerahkan, bahwa kita harus merdeka, kita nggak boleh dijajah oleh orang lain, maka kemerdekaan itu bisa kita wujudkan. Begitu juga sama, apakah setelah 80 tahun kita proklamasi kemerdekaan, apakah kita benar-benar merdeka? Atau justru secara politik kita dijajah, secara ekonomi kita dijajah, secara budaya juga kita dijajah? Lah, kalau kesimpulan kita secara ekonomi kita masih dijajah, secara politik juga kita tidak merdeka, artinya kita harus merdeka benar-benar gitu kan. Nah, caranya apa ya? Lewat pendidikan tadi. Lewat pendidikan ini ya, membuka. Dan pendidikan semuanya. Tentu pemerintah juga sudah membuka kesempatan ya bagi kawan-kawan yang terhalang untuk masuk sekolah, bisa. Kuncinya adalah belajar. Ya, punya belajar, tidak harus lewat sekolah bagi yang terhalang ya. Jadi bisa lewat komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, bisa lewat channel-channel yang lain yang intinya menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Apalagi nanti ke depan orang tidak dilihat mana sertifikatmu gitu kan. Tapi apa skill kamu. Juga banyak yang lulusan S1, S2 juga nganggur ya sampai sekarang ya. Jadi kompleks ya sebenarnya berbicara pendidikan ini dari hulu ke hilirnya banyak banget. Oke, Sobat Medcom, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya kita akan berbincang terkait dengan topik-topik yang menarik dan juga terkini. Sampai jumpa.